أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jebri bersama Radio RS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Indah yang ada di bagian Bandung Selatan. Lebih abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jebri. Saya Indah dari Bandung bagian selatan Bung Jebri. Alhasil alhamdulillah Bung Jebri, saya dengan mudah ya membuat atensi melalui Messenger, yaitu perkenalan bersama Facebook Ayah Sadam. Maksud saya adalah Abaitino. Begini Bung Jebri, saat itu 1 tahun yang lalu pernah terjadi ada angin, ada orang bilang mengatakan angin puyuh gitu ya, atau puting beliung. Kebetulan posisi saya ada di gubuk di sawah. Saya melihat adanya puting beliung kurang lebih setengah kilo adanya letak. Saya duduk di gubuk tersebut. Kebetulan saat itu menjelang jam 4 sore dan cuaca memang sudah gelap, seakan akan hujan gitu Bung Jebri. Karena saking kencangnya saya lihat dari jarak kurang lebih setengah kilo, dia mengarah ke saya Bung Jebri. Saya mencari perlindungan diri. Kebetulan posisi sawah saya dekat tebing. Kalau saya biasa pulang turun tebing itu melalui jembatan yang ada di bawah sana, dekat selokan. Disitulah saya di tebing. Kebetulan ada pohon kan. Saya pegangan pohon yang ada akar menjulang. Yang dikhawatirkan saya terbawa terhempas oleh angin puting beliung itu sambil saya mengintip adanya puting beliung tersebut. Ternyata betul Bung Jebri, puting beliung tersebut mengarah ke gubuk saya sehingga gubuk saya terbawa naik ke atas, mengarah di mana adanya saya sedang menyelinap di balik gundukan tebing tersebut. Akan tetapi apa yang saya lihat Bung Jebri, puting beliung itu bergerak begitu cepat. Alhamdulillah saya terselamatkan Bung Jebri, walaupun barangkali topi saya ikut melayang. Yang membuat saya bingung dan kaget Bung Jebri, setelah puting beliung itu kabur jauh di sana, topi saya bisa melayang kembali ke saya Bung Jebri. Itu yang membuat saya kaget Bung Jebri. Ternyata topi yang kembali ke tempat di mana saya ada di tebing tersebut, dia jatuh di bawah persis di kaki saya. Begitu saya ambil, saya masukkan ke kepala saya sambil berjalan melanjutkan pulang, turun ke bawah sono ke jembatan di mana ada selokan. Apa yang saya bikin kaget Bung Jebri, pada saat saya turun menuju jembatan selokan tersebut, ada suara Bung Jebri di topi saya, jelas sekali. Hai anak muda, kau perhatikan topi itu, coba kau ambil. Ada apakah di balik
topi Anda. Di situ saya kaget, Bung Jepri. Akhirnya begitu saya nyampe di jembatan, saya duduk sebentar, saya amati topi di dalamnya. Masya Allah, Bung Jepri. Apa sih ini yang sebenarnya ya? Kok ada kerlip-kerlip gitu, Bung Jepri? Saya sampai bingung, apa ya, nempel. Memang betul adanya di balik topi saya. Setelah saya amati, suara datang kembali di telinga saya, Bung Jepri. Benar-benar jelas, tapi tidak tampak adanya. Lantas saya waktu itu mendapatkan suara kembali. Anak muda, ambillah apa yang kau lihat di balik topi Anda. Itu bermanfaat sekali buat Anda. Di situ saya bingung. Lantas saya memberanikan diri bicara. Siapa kau sebenarnya? Saya bingung apa yang dimaksud semua ini. Bisakah kau tunjukkan diri kamu? Saya mengucapkan terima kasih dan saya ingin bertanya, apa semuanya ini? Saya jadi bingung. Saya katakan demikian, Bung Jepri. Akhirnya suara itu datang kembali, Bung Jepri. Anak muda, kaulah yang anak alim dan penuh kesabaran. Kaulah anak satu-satunya dari seorang janda yang selalu rajin beribadah dan rajin bercocok tanam. Kaulah tulang punggung keluarga. Sementara ibu Anda tidak bisa apa-apa karena sudah cukup umur adanya. Disitulah, Bung Jepri, saya tanya lagi. Mohon jelaskan apa maksud semua ini dan apa barang ini. Saya masih bingung, Bung Jepri. Terus suara itu datang kembali, Bung Jepri. Itulah si akar batu. Si akar batu apaan maksudnya ya, Bung Jepri? Saya jadi bingung, saya tanya lagi. Itulah akar kayu berserat. Akar batu berserat. Aku jadi bingung lagi, Bung Jepri. Ternyata dia menjawab lagi, Bung Jepri. Di telinga kanan saya, dia mengatakan, itulah kayu berserat, yaitu sudah umur ratusan tahun, memiliki kodam, yaitu akar berserat, penjalin. Penjalin. Mohon penjelasannya. Saya tidak paham lagi apa itu yang dinamakan penjalin. Dia katakan kembali, Bung Jepri. Apakah Anda mengetahui adanya orang suka bikin kursi selalu pakai penjalin? Oh, maksudnya rotan. Itulah yang kau ucapkan benar adanya. Kalau orang Jawa dibilang penjalin, itulah rotan, yaitu batu rotan, berserat dan bertuah. Kau akan tahu kehebatan dan keuntungannya bila kau miliki. Simpan baik-baik, jangan sampai kedapatan ke orang lain yang jahat. Disitulah, Bung Jepri. Akhirnya saya hanya mengucapkan terima kasih. Terus saya melanjutkan pulang karena menjelang jam 5 ya. Saya tidak memikirkan gubuk saya yang roboh terbawa angin puting beliung tadi. Apakah gara-gara puting beliung itu mengantarkan sesuatu yang saya dapatkan tadi ya, yaitu batu berserat. Kalau orang dia bilang katanya yang tadi suara penjalin padahal rotan ya.
saya pulang Bung Jepri, saya letakkan di mana adanya lemari. Begitu saya tidur, dimimpikan lagi Bung Jepri, suara itu muncul tapi tidak tampak. Dia katakan begini, anak muda, setelah kau tidur, kembalilah, lihatlah barang tersebut, yaitu batu berserat penjalin. Wah, lagi-lagi dia ngomong penjalin Bung Jepri, padahal saya udah pulang rotan. Ya barangkali dia bahasanya bahasa penjalin, bahasa Jawa kali ya. Disitulah begitu saya bangun tidur, saya langsung Bung Jepri mendekati batu berserat penjalin itu, yang katanya dibilang bertuah, berarti batu berserat rotan bertuah. Begitu saya datengin barang tersebut yang ada di lemari, Masya Allah Bung Jepri, batu itu menyala Bung Jepri, warnanya hijau. Oh, mantap banget Bung Jepri, padahal warnanya kan coklat muda Bung Jepri, tapi besok keluar cahaya hijau Bung Jepri. Disitulah saya bengong, saya perhatikan, tiba-tiba suara itu memandu lagi, anak muda, pandanglah secara saksama, ada apakah di balik cahaya hijau itu. Tiba-tiba suara itu datang Bung Jepri. Lantas saya mengikuti apa kata panduan itu. Ternyata di balik cahaya itu ada tulisan Bung Jepri. Katanya saya menjadi seorang yang sakti mandraguna. Dan tulisan itu mengatakan kembali, tidak usah dibawa kemana-mana, barang itu sudah menyatu kepada diri saya. Cukup Anda sentuh sekali, niat karena Allah. Kalau kita mau kemana-mana begitu Bung Jepri. Begitu saya mengikuti apa katanya, ceritanya saya berjalan kemana, ke pasar Bung Jepri. Di tengah perjalanan ada seorang ibu-ibu sedang menggendong anaknya. Terus saya tegur dia, Bu, anaknya kenapa digendong? Padahal kan anaknya udah gede Bung Jepri, kasihan banget ibunya gendong anak gede banget. Dia bilang, ini anak pingsan, kami dari pasar, sampai-sampai belanjaan saya tinggal. Lantas spontanitas Bung Jepri, barangkali saya bisa nolong dia ya, niat karena Allah. Akhirnya saya bilang, Bu, bisa nggak turunin sebentar, barangkali saya bisa bantu. Kalau memang ibu mengizinkan. Akhirnya si ibu menurunkan si anak itu, kalau anak lo gede. Disitulah saya hanya menyentuh bagian pelipisnya dia Bung Jepri. Dua-duanya saya sentuh melalui ujung jari. Saya hanya membacakan surah Al-Fatihah, ya Allah, sadarkan dia, kembalikan normal seperti sedia kala. Apabila ada sesuatu yang gaib, keluarkan dari tubuhnya. Saya katakan cuma itu aja Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, dia sadar Bung Jepri. Dia bingung, dia malah ngomong gini, Bu, saya di mana Bu? Nah disitulah ibunya langsung merangkul anaknya Bung Jepri. Itulah salah satu pengalaman saya mendapatkan batu tersebut Bung Jepri. Nah disitulah akhirnya saya dikenal Bung Jepri, karena saya sering menolong orang, termasuk pencuri pun Bung Jepri. Entah kenapa saya cuma menyentuh barang itu sesuai dengan petunjuknya. Begitu saya keluar, ada aja, ada maling ceritanya dikejar-kejar. Saya cuma batin, ya Allah, izinkanlah hamba menangkap maling tersebut. Si maling itu tiba-tiba mendekati saya Bung Jepri, seakan dia terkunci oleh saya. Akhirnya saya tangkap tanpa saya mengejar dia.
dia bisa ketarik Anda. Apa kata Anda? Masya Allah, saudaraku indah. Kalau ada seorang wanita ya, tolong manfaatkan dengan baik. Jangan berpikir terlalu jauh, semua karena takdir Allah. Barangkali Anda menjadi seorang tabib, katakanlah spiritual ya, itu bisa dimanfaatkan buat ruqyah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Benda apapun jenisnya, yang tadi katakan Anda adalah batu berserat, yaitu penjalin kata dia bilang ya, padahal rotan gitu ya, itu memang memiliki kodam. Jadi perlu saudara indah ketahui, mudah-mudahan Anda orang yang ahli ibadah ya, coba puasa sunnah dalam seminggu ya, sambil mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 10.113 sama surat Al-Kahfi 107 sampai 110 dan ayat kursi 1013. Diakhiri dengan surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali selama 7 hari sambil puasa. Dicicil ya. Tapi setiap malam, setiap Anda melakukan amalan tersebut, tetap diakhiri surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali lengkap ya. Kalau untuk yang surat yang lain karena banyak, dicicil semampu Anda, yang penting seminggu kelar sambil puasa sunnah. Dan siapkan minyak sabaron penting, nanti buat diolesin di benda tersebut. Tapi cukup diolesin setiap Anda membutuhkan. Misalnya Anda selesai tawasul dalam 1 minggu, cukup sekali baca surat Fatihah, ayat kursi, termasuk surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110. Tiupkan ke minyak sabaron, niatkan karena Allah, ya Allah, sanad karena Engkau ingin menolong siapa misalnya yang kesurupan atau menangkap maling atau penjahat misalnya. Anda oleskan di benda tersebut tadi, lantas Anda tinggalkan. Kan dari amanah awal nggak boleh dibawa, cukup dioleskan, Anda pergi. Insya Allah akan membantu Anda. Kenapa saya mengharapkan Anda tawasul dengan amalan-amalan tersebut? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan barang itu kan bertuah, barangkali itu adalah si pemiliknya yang nongkrong di situ adalah bangsa jin. Anda sudah sedia payung sebelum hujan. Dengan amalan-amalan tersebut, Anda terselamatkan, bisa mengendalikan batu bertuah berserat rotan tersebut. Bisa kau kendalikan ya. Karena biar bagaimanapun, sehebat apapun benda tersebut, dan dia baik sama kita, dia akan mengikuti apa kata kita. Suatu saat Anda akan diuji, misalnya berbuat seronok seperti itu ya. Nauzubillah, mudah-mudahan dengan amalan tadi yang saya berikan, insya Allah saya ikhlas, saya ijazahkan dengan Anda,